Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yedi Priska Madona SKMMM, salah satu dosen program studi S1 Rekayasa Keselamatan Kebakaran Institut Teknologi Petroleum Balongan. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Berikut video pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh video pembelajaran adalah mata kuliah Fasilitas Sarana K3. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah keahlian pada program studi S1 Rekayasa Keselamatan Kebakaran dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memahami, merencanakan, menyediakan, mengelola, menginspeksi, dan mengevaluasi fasilitas dan sarana K3 yang diperlukan di dunia industri. Materi yang dipelajari meliputi 1. Fasilitas dan sarana K3, 2. Fasilitas lingkungan kerja, 3. Fasilitas pengukuran lingkungan kerja, 4. Fasilitas kesehatan di tempat kerja, 5. Fasilitas P3K, 6. Fasilitas atlet pelindung diri, 7. Fasilitas penanggulangan kebakaran, 8. Fasilitas keadaan darurat, 9. Fasilitas kebersihan, 10. Fasilitas rambu dan tanda K3, 11. Inspeksi fasilitas K3, 12. Audit fasilitas K3, 13. Penyusunan laporan inspeksi dan audit fasilitas K3, 14. Presentasi proyek kelompok. Pembelajaran mengacu pada berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Permenaker terkait K3, serta standar internasional seperti ISO 45001 dan NIPA. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan identifikasi kebutuhan fasilitas K3, menilai kesesuaian dengan standar yang berlaku, serta menyusun rekomendasi perbaikan berbasis risiko guna meningkatkan keselamatan, kesehatan, dan produktivitas kerja. Capaian pembelajaran luaran prodi atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk lebih rinci adalah sebagai berikut. S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. S9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian yang mandiri. P2. Menguasai konsep teoritis baik secara umum maupun khusus pada bidang pengetahuan rekayasa keselamatan kebakaran, serta mampu memformulasikan menyelesaikan masalah prosedural pada proses proteksi kebakaran dan masalah lingkungan. KU1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU2. Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK mata kuliah ini memiliki 5 CPMK yang mencakup CPMK 1, menjelaskan konsep, fungsi, dan jenis fasilitas dan sarana K3, CPMK 2, mengimplementasikan regulasi dan standar terkait fasilitas dan sarana K3, CPMK 3, menganalisa kebutuhan fasilitas K3 di tempat kerja, CPMK 4, menilai kelayakan fasilitas K3 berbasis checklist standar. CPMK 5 membuat laporan audit dan rekomendasi perbaikan berbasis risiko.
Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK pada mata kuliah ini: 1. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan dasar fasilitas dan sarana K3 di industri. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan dasar fasilitas lingkungan kerja. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar fasilitas pengukuran lingkungan kerja. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan dasar fasilitas kesehatan. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan dan memperagakan tentang fasilitas P3K. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu memperagakan fasilitas alat pelindung diri. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang fasilitas penanggulangan kebakaran. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan fasilitas keadaan darurat. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan tentang fasilitas kebersihan. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu membuat rambu dan tanda K3 yang efektif. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu melakukan inspeksi fasilitas K3. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu melaksanakan audit fasilitas K3. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu menyusun laporan inspeksi fasilitas K3. Sub CPMK 14, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil temuan inspeksi dan audit fasilitas K3. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran DAI yang menekankan pada 3 komponen utama, yaitu 1. Delivery atau penyampaian, di mana dosen menyampaikan materi kuliah melalui ceramah interaktif, presentasi materi, studi kasus, dan demonstrasi praktis. 2. Interaction atau interaksi, di mana terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa dan interaksi antar mahasiswa seperti tanya jawab, diskusi kelompok, kegiatan berbasis proyek, dan kegiatan kolaboratif. 3. Assessment atau penilaian. Penilaian digunakan untuk mengetahui pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang sudah diberikan. Penilaian dilakukan melalui ujian, tugas, presentasi, atau proyek. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu kehadiran berbobot 10%, rata-rata tugas dan kuis berbobot 20%, ujian tengah semester atau UTS berbobot 30%, ujian akhir semester atau UAS berbobot 40%. Referensi yang digunakan antara lain buku literatur seperti buku Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Higien Perusahaan dan Kesehatan Kerja, dan jurnal serta artikel yang berkaitan dengan mata kuliah fasilitas dan sarana K3. Demikian pemaparan aspek delivery, interaction, dan asesmen pada mata kuliah fasilitas dan sarana K3. Selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah ini di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali untuk mengikuti mata kuliah fasilitas dan sarana K3. Untuk mata kuliah hari ini kita akan mempelajari mengenai inspeksi fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja. Namun sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang namanya disebut tolong menjawab. Yang pertama Avanza, Raffi, Mildan, Akmal, Medi, Erupina, Muhammad Wildan, Renji, Silvi. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan untuk materi pertemuan pada hari ini, yaitu mengenai fasilitas inspeksi fasilitas sarana K3. Ini penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Inspeksi ini kita lakukan untuk mengetahui apakah peralatan K3 yang ada di perusahaan itu masih berfungsi dengan baik, kondisinya baik, atau sesuai dengan standar yang ada. Karena kan kita harus mengetahui fasilitasnya itu
baik APD maupun kotak P3K-nya sesuai dengan standar dan regulasi yang ada. Dan ini tujuan pembelajaran dari pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari inspeksi fasilitas K3, memahami dasar hukum inspeksi fasilitas K3, menjelaskan tujuan dan manfaat inspeksi fasilitas K3, menjelaskan jenis-jenis inspeksinya. Yang kelima, memahami tahapan pelaksanaan inspeksi fasilitas K3, dan yang keenam, menggunakan bagaimana kita menggunakan checklist inspeksi fasilitas K3-nya. Ini pengertian dari inspeksi fasilitas sarana K3. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, inspeksi adalah suatu kegiatan pemeriksaan, pengawasan secara sistematis terhadap fasilitas, peralatan, sarana, serta lingkungan kerja untuk memastikan semua persyaratan K3-nya sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Yang kedua, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3, inspeksi merupakan bagian monitoring evaluasi untuk memastikan seluruh pengendalian resikonya berjalan dengan efektif, fasilitas K3-nya berfungsi sesuai standar, dan inspeksi ini digunakan untuk mengetahui identifikasi bahaya yang ada di tempat kerja tersebut, sehingga dengan kita tahu identifikasi bahayanya apa saja, kita bisa melakukan pengendaliannya secara dini. Yang kedua, yang selanjutnya menurut ILO, di sini inspeksi adalah merupakan sistem pengawasan yang bertujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan K3, memberikan informasi teknik kepada pengusaha dan pekerja, serta mengidentifikasi kekurangan yang dapat membahayakan pekerja. Di sini menurut ILO, inspeksi itu bukan untuk mencari kesalahannya, tapi kita untuk mengetahui apa penyebab terjadinya bahaya. Kita mencari identifikasinya, kita melihat nanti perbaikannya seperti apa. Setelah itu kita melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang ada. Selanjutnya, menurut Hendrik 1959, inspeksi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kondisi dan tindakan yang tidak aman dan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Jadi Hendrik ini menyatakan bahwa tujuan utama dari inspeksi itu untuk mencari sumber bahayanya apa dan nanti bagaimana tindakan perbaikannya. Selanjutnya, menurut Sumakmur tahun 2014, inspeksi K3 adalah proses evaluasi kondisi fisik fasilitas dari peralatan sampai lingkungan kerjanya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, menurut Tarwaka 2015, inspeksi fasilitas K3 adalah aktivitas sistematis untuk menilai apakah sarana dan prasarannya sudah sesuai dengan regulasi yang ada sehingga berfungsi dengan baik dan aman. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa fasilitas K3 adalah kegiatan pemeriksaan, pengamanan, dan evaluasi secara sistematis, terencana, dan berkala terhadap seluruh fasilitas K3 di tempat kerja guna memastikan semuanya kondisinya bisa aman, berfungsi optimal, dan sesuai dengan regulasi yang ada untuk menjaga terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kerugian dari perusahaan. Selanjutnya, dasar hukum. Di sini ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Di situ menjelaskan bahwa kita sebagai pekerja mempunyai hak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga perusahaan wajib menyediakan atau melakukan inspeksi secara berkala agar fasilitasnya dapat digunakan oleh pekerja dengan baik. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Di situ diwajibkan bahwa setiap perusahaan wajib melakukan pemeriksaan berkala, inspeksi tempat kerja, sampai evaluasi untuk kondisi peralatannya. Itu dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, sehingga nanti bisa dijadikan monitoring bagaimana efektivitas pengendaliannya.
Selanjutnya Permenaker nomor 4/Men/1980 tentang syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Di situ juga mengatur semua dari bagaimana kita menempatkan APAR, pemeriksaan sampai pemeliharaannya seperti apa. Yang harus memastikan bahwa tekanan APAR-nya sudah normal, segelnya masih utuh, tidak berkarat, mudah dijangkau dan siap digunakan. Sehingga ketika ada keadaan darurat, APAR itu bisa digunakan dengan siap. Selanjutnya Permenaker nomor 15/Men/8/2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Di situ mengatur tentang semuanya, penyediaan kotak P3K-nya, ruang P3K, petugas sampai peralatannya. Ini dilakukan inspeksi untuk menjamin bahwa kotak P3K-nya sudah tersedia ketika ada kesiapsiagaan penanganan kecelakaan kerja. Selanjutnya Permenaker nomor 186 tahun 199 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Di sini perusahaan wajib menyediakan tidak hanya fasilitas proteksi kebakaran yang aktif, tapi juga proteksi kebakaran secara pasif. Ini harus dilakukan inspeksi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua alat proteksinya bisa digunakan saat terjadi kebakaran. Selanjutnya Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja. Di sini mengatur bagaimana kita pengendalian dari bahaya lingkungan kerja seperti kebisingan, getaran, pencahayaan sampai gas berbahaya. Ini kita lakukan inspeksi untuk mengetahui nilai ambang batasnya apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan atau tidak. Selanjutnya, setelah pengertian dasar hukum, kita memasuki untuk tujuan potensi bahaya yang ada di tempat kerja tersebut, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan kerja tersebut. Kedua, setelah kita mengetahui identifikasi, yang kedua tujuannya untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Di sini diharapkan dengan adanya inspeksi kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja maupun kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kecelakaan. Dan sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya korban jiwa yang terjadi saat keadaan darurat. Yang ketiga, memastikan fasilitas K3 berfungsi dengan baik. Ini fasilitas tidak hanya dipasang saja, tapi harus kita inspeksi apakah dia sudah masih berfungsi dengan baik atau tidak, agar kita melakukan inspeksi seluruhnya bisa kita pastikan bahwa alat tersebut bisa digunakan ketika ada kondisi darurat. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar K3. Ini perusahaan wajib mematuhi regulasi yang ada sehingga seluruh fasilitasnya memenuhi persyaratan dan standar yang telah berlaku. Sampai sini ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Ya, Izin bertanya, Bu. Tadi kan dari yang Ibu jelaskan dari awal itu, menurut Ibu ini apakah inspeksi rutin sudah cukup untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengapa, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Fahmi pertanyaannya. Kalau menurut Ibu, kita tidak cukup hanya untuk melakukan inspeksi saja. Karena kan inspeksi hanya untuk mengetahui kondisi faktual yang ada di secara fisik saja gitu, peralatan sarana K3 yang ada. Tapi selain inspeksi, untuk melakukan pengendalian kita juga harus melakukan namanya edukasi, sosialisasi kepada pekerja tentang pentingnya K3. Selain itu, kita juga harus melakukan audit. Terus namanya kita juga mengandungkan pembinaan kepada pekerja agar semuanya bisa memahami apa yang ada. Jadi kita juga memberikan SOP penanganan, komitmen semua
pekerja, baik manajemen maupun pekerja, untuk terciptanya lingkungan kerja aman. Jadi menurut saya inspeksi itu tidak cukup, harus ada pelatihan, edukasi, terus sosialisasi kepada seluruh pekerja dan audit untuk mengenai K3 ini, Pak. Begitu. Cukup? Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Baik, ada lagi atau Ibu lanjutkan? Nanti jika ada yang bertanya langsung saja. Baik, Ibu lanjutkan. Yang selanjutnya, tujuan menentukan kondisi yang tidak aman. Ini dengan adanya inspeksi kita ingin mengetahui menemukan kondisi yang tidak aman di tempat tersebut, sehingga dari temuan tersebut bisa kita jadikan upaya pengendalian korektifnya seperti apa. Yang keenam, menentukan tindakan tidak aman atau unsafe action. Ini untuk mengetahui bagaimana perilaku pekerjanya yang tidak aman. Selanjutnya, menilai efektivitas program K3. Ini digunakan juga untuk mengevaluasi apakah program K3 yang sudah kita sosialisasikan apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Yang ke-8, meningkatkan kesadaran budaya. Diharapkan dengan kita melakukan inspeksi rutin, meningkatkan kesadaran pekerja tentang pentingnya K3. Ini juga dengan budayanya sudah baik, bisa meningkatkan terciptanya lingkungan kerja yang aman dan produktif. Yang ke-9, ini mengurangi kerugian perusahaan. Seperti kita ketahui, jika ada kecelakaan kerja kan pasti ada kerugian yang bisa bersifatnya langsung. Yang ke-10, menjaga kesiapsiagaan darurat. Ini diharapkan dengan adanya inspeksi kita bisa menentukan keberhasilan dari kesiapsiagaan tersebut. Yang ke-11, menjadi dasar tindakan perbaikan, sehingga ketika ada keadaan darurat, kita dengan adanya inspeksi kita bisa melakukan bagaimana tindakan perbaikan dan pencegahannya. Dan setelah tujuan, kita memasuki ke prinsip inspeksi K3. Ini yang pertama, prinsipnya harus sistematis. Kita melakukan inspeksi itu harus sistematis agar semua yang akan kita inspeksi itu bisa tercover. Kalau tidak terstruktur, nanti barangkali ada yang belum kita saat inspeksi belum kita capai gitu. Jadi objeknya. Jadi harus terstruktur. Yang kedua, pasti harus terencana. Kita harus merencanakan jadwalnya kapan, tim area mana yang harus kita inspeksi, timnya, metode apa yang kita gunakan, sampai checklistnya seperti apa. Ini digunakan agar inspeksinya bisa berjalan dengan lebih akurat dan memudahkan saat kita melakukan evaluasi. Yang ketiga, prinsipnya itu harus objektif. Objektif harus berdasarkan data yang di lapangan, bukan berdasarkan opini pribadi. Makanya ketika kita melakukan observasi langsung, kita harus berdasarkan fakta, bukti visual, hasil pengukuran ataupun kondisi aktualnya, agar inspeksinya bisa kredibel. Selanjutnya, prinsip berbasis resiko. Ini kita harus menentukan resiko yang tinggi itu di area mana. Bukan kita menyepelekan yang resikonya tinggi, tapi ketika kita melakukan inspeksi harus melihat fasilitas mana yang mempunyai resiko lebih tinggi. Setelah kita melakukan prinsip yang selanjutnya, yaitu prinsip pencegahan. Setelah kita melakukan analisa risiko, kita baru melakukan prinsip pencegahan sebelum terjadi. Yang kelima, prinsip partisipatif. Ini ketika kita akan melakukan inspeksi harus didukung oleh semua orang yang ada di area tersebut, dari manajemen, teknisi, maintenance, pekerja itu sendiri yang di area tersebut, agar inspeksinya lebih aktual. Karena kan yang lebih tahu apa yang terjadi di area tersebut, pekerja yang ada di area tersebutnya. Yang keenam, prinsip kompetensi. Ini juga orang yang melakukan inspeksi harus memiliki kompetensi dengan dibuktikan ada sertifikat kompetensi bahwa dia sudah mengikuti pelatihan mengenai audit SMK 3. Itu kalau dilakukannya oleh kita sendiri, oleh perusahaan itu sendiri. Jadi yang akan melakukan inspeksi harus memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan mengenai inspeksi.
Yang selanjutnya, prinsip dokumentasi. Seperti yang sudah dijelaskan di prinsip objektivitas, ini dokumentasi itu sangat penting. Ketika kita melakukan audit atau inspeksi, kita harus melakukan dokumentasi berupa foto atau video yang ada saat kita melakukan inspeksi. Ini dibuktikan sebagai nanti masukan atau bukti bahwa kita sudah melakukan inspeksi, dan sebagai bukti nanti saat kita ada dilakukan audit, sehingga dengan foto tersebut kita bisa melakukan tindak lanjut perbaikannya seperti apa. Yang kedelapan, prinsip tindak lanjut. Setelah kita melakukan dokumentasi, kita akan melakukan tindak lanjutnya seperti apa dengan berdasarkan hasil temuan analisa risiko, sehingga tindak lanjutnya bisa dilakukan oleh perusahaan. Prinsip berkelanjutan, ini hasil inspeksinya bisa menjadi rekomendasi berkelanjutan untuk perusahaannya. Dengan hasilnya bisa digunakan untuk evaluasi program, penyempurnaan SOP, ataupun pengendalian dari risiko hasil temuan dari inspeksi tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum Ibu memasuki jenis-jenis ketiga. Ya, Nafis. Ya, Ibu, di sini saya izin bertanya sebelumnya. Kan tadi sempat dijelaskan pada tujuan inspeksi ya, Bu ya. Ya. Nomor 11 tentang preventive action. Nah, di sini saya ingin bertanya, mengapa inspeksi K3 dianggap sebagai tindakan pencegahan atau preventive action dan dalam manajemen risiko, Ibu? Ya, ini ya, yang 11 ini menjadi tindakan perbaikan. Kenapa inspeksi sebagai tindakan pencegahan? Karena seperti kita ketahui, inspeksi kan dilakukan untuk upaya pengendalian agar kecelakaan itu tidak terjadi. Baik, nanti kita bisa melakukannya untuk tindakan perbaikan itu, bisa melakukan ini perbaikan terhadap kondisi yang temukan. Kan setelah inspeksi kita menemukan bahayanya apa saja yang ada di tempat kita bekerja itu. Selanjutnya kita bisa melakukan perbaikannya yang ditemukan tersebut. Contohnya, kalau kita menemukan aparnya rusak gitu, pasti kita akan menggantinya dengan yang baru. Kalaupun yang sudah kadaluarsa, kita juga ganti yang baru, Nafis. Atau kita tindakan preventifnya atau tindakan pencegahan. Kalau kita menemukan bahaya di tempat tersebut, kita melakukan tindakan pencegahan agar bahaya yang serupa tidak terjadi. Contohnya, kita menyusun jadwal inspeksi secara berkala. Contohnya, inspeksi apa bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali, inspeksi hidran bisa 1 bulan sekali, dan mungkin inspeksi yang lain bisa, yang jalur evakuasi bisa kita lakukan setiap 1 minggu sekali. Bisa dipahami, Nafis? Baik, terima kasih, Bu. Dan ini beberapa referensinya, ada Undang-Undang Nomor 170, ada PP Nomor 50 Tahun 2012, Permenaker, dan ada beberapa buku referensi, nanti bisa dibaca. Dan nanti ada tugasnya, nanti dikerjakan, dikumpulkan minggu depan, nanti materinya akan Ibu kirimkan ke grup. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan atau didiskusikan kembali, dipersilahkan. Tadi di PPT yang Ibu paparkan itu ada poin tahapan dokumentasi. Nah, pertanyaan saya, mengapa dokumentasi itu sangat penting dalam laporan inspeksi? Kenapa kita harus ada dokumentasi saat melakukan inspeksi? Ini dokumentasi itu sangat penting sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan inspeksi di tempat tersebut. Sebagai nanti bukti ini kan bisa dijadikan namanya rekomendasi perbaikan ke perusahaan. Itu seperti apa? Kita sudah melakukan inspeksi di situ, nanti sebagai bukti ke perusahaan bahwa ada alat yang rusak atau harus diperbaiki. Karena kan biasanya kalau tidak ada bukti gitu, biasanya perusahaan kan agak susah untuk, kalau hanya omongan untuk kita melakukan perbaikan itu sangat susah. Tapi kalau sudah ada buktinya dengan dokumentasi ini, bisa dijadikan bukti yang akurat untuk dilakukan perbaikan di area tersebut berdasarkan hasil temuan inspeksi. Betul ditanyakan.
Mungkin untuk pertemuan ini Ibu cukupkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Ibu akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.